everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Bitcoin. Sorry banget, semalam saya harus istirahat lebih awal karena teman-teman tahu ya, beberapa hari lalu saya sempat kurang enak badan dan ya saya pikir akan alangkah lebih baiknya kalau saya istirahat dulu. Jadi after bikin BNB video tadi malam saya langsung memutuskan untuk oke lah istirahat dulu kayaknya udah nggak kuat. Oke. So teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas quick aja untuk Bitcoin. Teman-teman waktu lalu udah sempat memberikan komentar juga ya terkait dengan pembahasan soal gimana kita menghadapi resesi ekonomi, gimana kita menghadapi situasi ya pokoknya saat inilah yang kita lihat nih yang sangat fundamental, yang sangat penting pada kondisi ekonomi saat ini. Dan menurut saya kita berada di fase ekonomi shifting yang manakala akan sangat penting banget untuk kita melakukan persiapan dari awal before hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. So untuk video pembahasan itu akan saya bahas lengkap di hari Minggu, besok berarti ya besok malam lah ya. Saya akan siapkan dulu materi-materinya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi based on data, bukan cuman sekadar istilahnya saya menyampaikan apa yang menjadi pendapat saya. Alright, so untuk video kali ini kita akan bahas spesifik hanya di Bitcoinnya saja. Let me geser sedikit teman-teman. Nah, untuk situasi Bitcoin saat ini, kalau kita lihat secara closing daily, ini clearly kita mendapatkan rejection pada pergerakan sepanjang hari Jumat ya. Dan untuk rejectionnya sendiri sebenarnya terdapat atau bisa dibilang ya di dekat dengan area exponential moving average 21. Jadi kalau kalian lihat di panah yang saya berikan area ini sebenarnya adalah titik di mana pertama kali terjadi bear cross, lalu titik pertama kita mendapatkan testing terhadap exponential moving average 21-nya. Sebenarnya kalau ngelihat situasi yang kayak gini teman-teman, ini menurut pandangan saya dan berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau kita ngelihat exponential moving average atau moving average itu terjadi bull cross dan bear cross di waktu atau di kurun waktu yang cenderung singkat, itu biasanya saya bilang adalah satu titik atau satu fase di mana kemungkinan marketnya itu sedang sideways. Dan mengingat pekan depan akan ada kenaikan suku bunga dari The Federal Reserve dan akan ada FOMC statement, saya cukup yakin situasi yang ini sebenarnya menggambarkan situasi pasar terkini ya, dimana kita bisa bilang ini saya sih masih consider ini sebagai sideways ya. Kalau menurut pandangan saya, kita nggak kemana-mana teman-teman, apalagi dalam sepekan 2 pekan terakhir kita benar-benar sideways tapi cenderung korektif dan bisa jadi membentuk semacam falling wedge pattern. That's why kalau teman-teman ingat di time frame hourly-nya kita ada gambarkan falling wedge pattern ya, serta ada broadening wedge pattern dan juga ada ascending channel terakhir. Nah kalau misalkan falling wedge pattern-nya sendiri ya sebenarnya ini kalau kalian lihat ya, ini kalau saya hilangkan, so this one saya hilangkan, kita tarik trend line-nya dari bagian atas dan kalian lihat ini sebenarnya bagian bawahnya yang menunjukkan falling wedge pattern ya kan. Kalau kita lihat di sini jatuhnya seperti ini teman-teman. Nah lebih kurangnya ini kalau saya tebelin ini adalah falling wedge pattern-nya. Tapi untuk ya tetap kita istilahnya melihat objektif ya teman-teman ya. Jadi apa yang bisa terlihat di sini ya akan saya sampaikan. So kalau misalkan kita seandainya breakdown dari area trendline ini, ya kita masih ada potensi untuk ngejar sampai ke level $33.000 bahkan sampai $30.000 teman-teman. Kenapa demikian? Ya karena ini adalah potensi bagian bawah dari descending channel-nya. As you can see kita terdapat rejection beberapa kali di sini. Dan begitu pula kalau kemarin ya saya sempat sampaikan di video terakhir kalau misalnya kita ascending channel, seandainya dekat sini pun masih bisa terreject teman-teman dan market masih bisa cenderung turun. Cuman ternyata a little bit unexpected, kita belum sampai ke atas, kita udah kena tampol istilahnya ya teman-teman ya. Dan kena tampolannya itu sebenarnya dari exponential moving average pada time frame 4 jam. Ya, jadi kita udah exit duluan, bukan exit sih, lebih tepat kita kena breakdown duluan dari sana dan di time frame 1 jamnya sendiri. Kalau kita perhatikan saat ini teman-teman, ini pun bisa dikatakan membentuk atau berpotensi lah ya
ya saya bilang berbentuk sih, udah jelas sih ini kelihatannya lebih cenderung ke arah antara rising wedge pattern, atau kalian juga bisa bilang mungkin bagi kalian yang merasa ini bearish flag pattern, ya benar juga. Intinya antara kedua itu sama-sama benar kalau menurut pandangan saya ya. Jadi saya nggak perlu benar-benar detail banget sampai ke titik ketemu titik dan lain sebagainya. Tapi yang pasti teman-teman pahami dulu bahwa ini adalah pattern yang terbentuk pada pergerakan saat ini, dan kita memiliki resistance pada exponential moving average 21. Jadi kalau misalnya kita ketahan di sana, kemungkinan besarnya kita masih bisa ter-reject lagi, dan kalau dia breakdown, jadi kita bisa ngetes lagi sampai ke area bottom di kisaran box biru ini teman-teman, dan itu merupakan kisaran range antara $37.800 sampai $38.100. Lebih kurangnya itu adalah yang perlu kita perhatikan untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Saya pikir teman-teman tadinya ya kita ngelihat juga sempat berpotensi lah terbentuk semacam falling wedge pattern, but then saya menyadari bahwa dia ketika breakout dari sini tanpa adanya power, kalau kita lihat di sini dari segi volumenya juga tidak mendukung ya, dia breakout dengan volume yang cenderung descending. I mean kalau misalkan ini benar-benar breakout, harusnya didukung dengan volume dan harusnya kita bisa ngelihat pergerakannya impulsif. Tapi sayangnya saat dia breakout dari si trend line yang ada di sini, pergerakannya cenderung tidak didukung dengan volume dan juga cenderung korektif. Alright, so dengan menyadari hal tersebut, ya saya meyakini sih kita masih ada indikasi atau masih ada potensi dia breakdown lagi. Nah, bukan berarti teman-teman, ini kadang saya suka saya perlu mengingatkan sekali lagi ya buat teman-teman viewers. Ketika saya bilang bisa turun, bukan berarti pasti turun, teman-teman. Begitu pula kondisi kemarin, waktu teman-teman ada sempat yang bilang ya, oh katanya udah kebentuk symmetrical triangle. Berarti kan katanya dari gambarnya symmetrical triangle bisa turun lagi. Ya kan saya bilang ini adalah potensi, teman-teman. Kita harus menyadari reaksi yang ditimbulkan oleh market pada saat dia breakout atau pada saat dia breakdown. Kalau memang misalkan kita melihat dia tidak breakdown, ya kita nggak perlu short kan, karena memang marketnya tidak mendukung. Tapi by the time, contoh waktu kita bilang terbentuk ascending channel, potensi terbentuk ascending channel, berarti menyadari hal ini, anytime soon kita bisa ngelihat dia breakdown, either itu dari sini atau dia breakout, either dia dari sini. Dan breakdown artinya kan adalah opportunity untuk melakukan short bagi teman-teman yang meyakini Bitcoin masih bisa turun. Ya ini kan sebenarnya adalah entry point yang baik untuk diperhatikan. Oke, jadi pesan dari saya teman-teman trader sekalian, janganlah memprediksi, tapi lebih baik mengantisipasi. Dan setelah mengantisipasi, bukan berarti kita bisa gambling. Sebagai contoh, oke, kebentuk bearish flag pattern. Oke, kata teori ini cenderung turun karena namanya bearish. Ya udah, berarti saatnya short. Ya, nggak juga kan teman-teman, karena ada beberapa situasi di mana dia breakoutnya ke atas, bukan dia breakdown atau melanjutkan penurunan. Nah, hal itulah yang kita perlu sadari sama-sama, karena kita bukan whales, balik lagi, kita bukanlah orang yang bisa mengontrol pergerakan pasar. Dari sini kita harus menyadari bahwa kita hanya bisa following the flow of the market, dan kalau misalnya kita lihat following the flow of the market, ya udah teman-teman, tunggu dia breakdown dulu, baru kita taking action. That's the best idea dan the best execution yang kita bisa lakukan pada saat kita trading. Yaitu balik lagi menurut pandangan saya. Karena teman-teman pasti saya yakin ada pandangan masing-masing, ada idealismenya masing-masing, ada yang merasa bisa memprediksi market dengan tepat, precisely di level tertentu, habis itu rebound dan merasa dia adalah dirinya seorang Do Kwon misalnya. Misalnya teman-teman ya. Ya, hopefully it makes sense teman-teman. Sekian aja untuk update Bitcoin kali ini ya. Perhatikan teman-teman pada saat dia breakdown. Seandainya dia breakdown pun perlu diingat bahwa ini terjadi pada weekend. Jadi kecenderungannya biasanya tidak ada volume. Lalu market juga cenderung wait and see, mengingat next week adalah FOMC statement yang penting teman-teman. Jadi saran saya sih, kalau ini pribadi bukan financial advice, tapi lebih ke arah saran yang friendly aja. Lebih baik hindari market dulu teman-teman. Gak ada salahnya take your time, holiday dulu with family. Kebetulan kita juga lagi long weekend. Ya gak usah lah ngeliatin chart terus menerus gitu ya. Tapi saya tetap akan update anyway supaya teman-teman tetap bisa tahu perkembangan market terkini. Alright, so itu aja teman-teman informasi yang bisa saya berikan. Thank you very much for watching this video till the end. Hopefully you guys enjoy your weekend and have a nice day. God bless everyone. Cheers and bye-bye guys.